اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan metode Ajani. Mari kita lanjutkan pelajaran belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada jilid 2 halaman 6. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana mengetahui perubahan-perubahan huruf ha dan huruf hamzah. Saat ini kita akan masuk kepada bagaimana perubahan huruf ya. Perlu diketahui bahwa huruf ya itu memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah huruf ya yang memiliki bentuk rasem dengan lengkungan ke bawah seperti ini, dan kemudian yang kedua huruf ya yang memiliki bentuk atau rasem dengan garis seperti ini. Lalu bagaimana fungsi dari kedua huruf ini? Huruf ya yang memiliki rasem lengkungan ke bawah ini jika huruf ya ini ada di belakang atau ketika ia berdiri sendiri atau terpisah. Sementara huruf ya yang memiliki rasem dengan garis seperti ini ketika dia ada di depan atau ada di tengah. Rasem yang seperti ini juga terkadang mengalami sedikit perubahan. Seperti contoh kita lihat perubahannya seperti ini. Garis atas seperti ini adalah bentuknya huruf ya, di mana titik duanya berada di bawah sini. Mari kita lihat. Ini huruf ya, titik duanya di bawah sini, dan bentuknya rasemnya seperti ini. Ini untuk huruf ya yang berada di depan. Huruf ya yang berada di tengah, mari kita perhatikan. Ini rasemnya seperti ini, titik duanya di sini. Atau mengalami sedikit perubahan, bentuknya seperti ini agak naik ke atas, dan titik duanya di bawah. Lalu kita lihat huruf ya yang berada di belakang, yaitu yang memiliki bentuk melengkung ke bawah seperti ini berada di belakang. Ini juga berada di belakang. Atau di ujung kata. Ini juga berada di belakang. Lalu bagaimana contoh huruf ya yang berdiri sendiri? Ini contohnya huruf ya yang berdiri sendiri. Kita lihat di bawah penjelasannya, yaitu huruf ya ada dua macam. Guru supaya menjelaskan pada muridnya. Dengan mempelajari halaman ini kita akan mengetahui dua bentuk perubahan pada huruf ya. Kuncinya teman-teman silahkan lihat titik duanya yang di bawah. Jika itu rasemnya atau bentuknya garis, kemudian di bawahnya ada titik dua, itu huruf ya. Sebelum kita berlatih membaca pada halaman ini, sebelumnya kita mari bahas beberapa makhraj yang ada di halaman ini. Yang pertama adalah ya. Semua makhraj dari alif sampai huruf ya silahkan bisa dilihat di video metode Ajani jilid 1. Akan dijelaskan bagaimana makhraj dan sifat huruf. Huruf ya tidak sama persis seperti huruf Y bahasa Indonesia. Kalau Y tidak ada tekanan, ya. Kalau huruf ya, kalau dilambatkan itu ada tekanan dulu ke atas langit-langit. Yaitu kalau dilambatkan dan diekstrimkan bunyinya supaya terlihat perbedaannya adalah ya, ada i, nekan ke atas. Ya, tidak langsung keluar. Ya, tetapi ya, yi, yu. Makhraj huruf ya memiliki teman, yaitu ya, jim dengan shin. Selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah huruf bod. Makhrajnya sepanjang pinggir lidah. Dengan sifatnya silahkan lihat kembali di jilid 1. Ini tebal hurufnya. Kemudian ini makhrajnya di tengah tenggorokan, ain. Selanjutnya di sini kha memiliki makhraj sama dengan ghain, yaitu di atas tenggorokan. Kemudian perhatikan di sini ha, jangan sampai dibaca di bawah menjadi ha atau di atas menjadi kha. Kalau naik ke atas maka ke makhrajnya kha. Kalau turun ke bawah ke makhrajnya ha. Tetapi ini di tengah. Untuk mengeluarkan bunyi ini dengan sempurna kita harus ada tekanan di tengah tenggorokan. Sama dengan a, ha kan? Kalau dilambatkan ada tekanan dulu. Ha, ha. Tidak langsung keluar ha, tetapi tekan dulu ha, hi,
hu. Selanjutnya perlu perhatikan lagi di sini gho. Jika terlalu didorong maka dia akan menyerupai kho. Hati-hati karena memang makhrajanya sama. Kalau gho itu digesek memiliki sifat jahar dan rokhwah. Berarti digesek. Gho dengan menegangkan pangkal lidah karena sifatnya isti'la. Gho. Kalau kho didorong gho. Selanjutnya qaf di sini makhrajnya berdekatan sekali dengan kaf, tidak berdekatan dengan kho, sehingga tidak dibaca qi tetapi dibaca qi, tidak qi, tidak ke belakang, tetapi sangat berdekatan dengan kaf. Kemudian di sini ada tha. Tha makhrajnya sama dengan dzal dan wo. Kemudian kita tidak boleh memanjangkan harokat, harus satu harokat. Contohnya di sini ya satu, sa satu, ro satu. Digabung karena ini tulisannya atau rasamnya sudah digabung, hurufnya sudah disambung, maka dibaca lebih cepat ya sa ro. Jika Anda belum lancar dalam mengenal huruf, boleh diputus terlebih dahulu sebagaimana contoh ya sa ro diputus, kemudian digabung ulang ya sa ro. Demikian. Mari kita mulai. Ya sa ro, ya sa ro, ya bo au, ya bo au, ya bi su, ya bisu, ya khifu, ya khifu, sa ya ro, sayaro, hu yi la, huyila, ba yi nu, bayinu, na si ya, nasiya, gho ni yu, ghaniyu, laqiya, laqiya, yaliqu, yaliqu, yasiru, yasiru. Untuk huruf ro ditebalkan fathah dan dhammah. Ro, tegangkan pangkal lidah. Ro, di, ya, radiya, bu, ni, ya, buniya, tu, li, ya, tuliya, ro, mi, yu, romiyu, ya, di, ya, dia. Perhatikan huruf dal makhrajnya sama dengan ta dan to. Ujung lidah tidak naik ke atas tetapi berada di belakang gigi seri atas dan gusi gigi seri atas. Selanjutnya wu ti ya, wuqiya, ya ri thu, yarithu. Demikian pelajaran kita kali ini pada halaman 6 jilid 2 metode Ajani. Semoga kita bisa mempraktikannya. Jika Anda masih belum lancar mengenal huruf, dibaca per huruf terlebih dahulu kemudian digabung. Dan jika Anda sudah lancar maka boleh langsung digabung dengan kaidah tidak boleh memanjangkan di salah satu hurufnya. Semuanya harus satu harokat dan tidak ada hentakan, tidak ada tambahan panjang. Contoh yang ada hentakan ya, sa, ro. Ada hentakan, tetapi ya sa ro biasa. Atau dipanjangkan salah satunya ya sa ro, tidak boleh. Tetapi satu. Karena di jilid 2 ini, di awal-awal jilid 2 kita masih belajar satu harokat. Tidak perlu buru-buru biar lambat
asalkan betul sesuai dengan makhraj dan sifat huruf. Jika belum merasa dikuasai, kembali ke penjelasan sebelumnya tentang makhraj dan sifat huruf di jilid 1. Dan video ini hanya sebagai bahan pembelajaran mandiri untuk memastikan apakah Anda sudah menguasai dan mampu atau tidak membacanya dengan baik. Anda harus bertemu langsung atau talaki dengan seorang guru, baik secara offline maupun online. Dan jika ingin online bersama kami, silahkan hubungi WA yang tertera di bawah ini, atau penjelasan langsungnya ada di blog kami. Silahkan bisa dibuka pada alamat blog kami di bawah ini. Demikian, selamat berlatih. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqan